Jadi silakan duduk. Shalom semuanya. Jadi memang sengaja hari ini ada kita rayakan kebangkitan Tuhan dengan model Kawanua ya dari Sulawesi Utara. Berikutnya nanti kita model Batak bermazmur. Karena orang Batak banyak di sini. Berikutnya lagi nanti model Chinese. Hanya Yesus Cufunia. Lalu nanti berikutnya lagi model Jowo. Ya, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi thank you buat teman-teman semuanya. Ini mayoritas ini keturunan Minahasa ya. Ini Kolondam, Regi Pangkerigo. Ini namanya artis saudaraku ya. Namanya artis, tapi memang artis dia ya. Artis, ngana via Pak Kote? Tundunaum. Ya, itu dia. Ya, from Sangerta Laut, ujung sekali, so dekat dengan Filipina. Ya. Jadi, nah kalau ini Batak Manado ini ya. Modelnya seperti ini ya. Papa Batak, Mama Manado. Nah, dapat lihat seperti ini ya. Lalu, nah ini betul Manado ini. Ya, bisa. Dodo. Ya, dan yang di sana Sopastino, dua orang ya. Nah, ini ya. Mamangke Ododo ya. Nah, ini Batak kalau disuruh jelas ya wajahnya. Dan yang di sana orang Dayak ya. Oh, Ikiriwang di Oma. Oke. Mar, kita mau bilang satu kali ada opa-opa orang Minahasa. Orang menyanyi lagu ini, tuh opa begini. Ketika Tuhan kehidupan ini, kong dia salah menyanyi, dia bilang gini, janda mana yang harus ku pilih. Gemparlah sudah, ngoni boleh duduk. Jalan mana diganti janda mana, itu lain saudaraku maknanya ya. Anyway, busway. Saya mau mengucapkan kepada kita Happy Resurrection Day. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tema besar dari GBI Rock dalam dan luar negeri adalah The Holy One. Siapakah sesungguhnya The Holy One? Ya tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus. Kita lihat dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Siapakah The Holy One? Yesus. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Yesus pernah berkata begini. Aku ini, Tuhan ini pemilik segalanya kan. Aku ini memiliki hidup. Aku berhak memberikan nyawaku. Tapi aku juga berhak mengambilnya kembali. Dengan kata lain dialah memang penguasa. Kata mati pertama kali yang menyebutkan itu bukan iblis. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kata mati pertama yang menyebutkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kejadian 2 ayat 17 menjelaskannya bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Ya, nah mati di situ Tuhan yang ngomong. Artinya apa? Waktu itu yang namanya kematian tidak punya kuasa apa-apa. Ya, coba Jos, tolong maju ke depan, Vera maju ke depan, Ibu Juli, kalian semua jadi iblis. Ya, telah coba. Cocok ini memang mereka bertiga ini. Ya. Ya. Lo tuh belum apa-apa udah. Ini kalau pakai gini model Chinese iblisnya kan gini. Ya. Terus ya pokoknya Maria Jalangkung. Ini saudara ini tiga makhluk ini sulit matinya. Kenapa sulit matinya? Lucu sekali tiap hari kalau saya sudah bergaul sama mereka ketawa terus. Jadi malaikat pencabut nyawa mau ambil nyawa nggak jadi, geli ya. Pulang balik lagi nggak jadi. Oke. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib yang kita peringati 2 hari yang lalu dan dia mati. Saya jadi Tuhan Yesus di sini ya. Lalu kemudian oke. Nah, hari pertama tidak terjadi apa-apa. Mereka pesta pora kasih iring. Tuh. Mereka bersuka cita. Ya. Aduh. Nah. Padahal enggak latihan apa-apa, mendadak udah pinter kayak gini nih. Ya. Pada hari yang kedua pun tidak terjadi apa-apa.
Tapi udah, mereka yang pegang kendali kalau ini caranya. Untung saya pegang mic. Kalau kasih mic tadi gak jadi begini. Dan pada hari berikutnya, sulit, mereka heran karena ada cahaya kecil muncul. Cahaya kecil, terus mereka mulai berhenti pesta dan melihat cahaya itu. Makin lama cahaya itu makin besar. Dan mereka sangat terkejut. Sebab yang berkata I am the light, akulah terang kehidupan itu. I am the way, the truth and the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia yang namanya Yesus Kristus itu. Mereka kira sudah habis selesai. Hari ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan gemetaran sampai pipis-pipis ngompol. Ya, gak usah dipegang. Ya. Dan dengan terpaksa dan mau gak mau. Mereka harus menyerahkan kunci kerajaan maut. Bantuin gue, pegangin. Lu aja. Mau diambil sama dia. Hah? Dan kunci kerajaan maut telah diambil. Dan iblis ada dikalahkan. Ya, sana. Kembali ke suamimu. Haleluya. Dan kunci F. Kita bisa nyanyi. Dia bangkit dan hidup, oh ya, selamanya. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Jadi yang pertama kita lihat the power of resurrection. Kuasa kebangkitannya pertama, saudaraku, Kalvari sesungguhnya waktu Yesus disalib, bukit tengkorak itu membuat kebangkitan Kristus tidak dapat dielakkan lagi. Saudara pikir Tuhan Yesus kesulitan mau bangkit? Jangan dipikir begitu. Yang kesulitan pihak iblis. Kesulitan untuk menahan supaya tidak bangkit. Saya harus beritahu pada saudara, iblis adalah penipu yang tertipu. Kapok bu kapan ya. Oh dodo tadi ada beberapa pesan, Pak pakai logat Manado dong. Kita campur-campur Jo Kan ini model Minahasa. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dia betul-betul tertipu. Satu kali, utuk deng ungke. Utuk itu panggilan kesayangan anak laki-laki orang Minahasa. Kalau ungke panggilan sayang-sayang orang Sangir Talaut. Mereka satu provinsi. Lalu kemudian dorang dua mau ikut KKR kata. So mesti seberang jalan ada sungai. Mar itu utuk dia nintau apa pokoknya ada nama Batobo. Batobo itu berenang. Lalu kemudian si Alo ada bilang Ungke bilang Pak Su Utuk bilang, bagi Jo, kita nintau Batobo kok ngana ini bagaimana dang? Itu cuma pendek, cuma sampai di dada DP air. Coba Jo ngana Batobo. Langsung suraku melompatlah si Utuk tadi. Blup. Ternyata dalam saudaraku. Ternyata dalam. Tolong angkat Pak kita. Ungke tolong pegang ke tepi tangan dang. Diangkatlah oleh si Ungke ini. Si Utuk ini diangkat sama si Ungke. Marah-marah Utuk. Ngana bilang cuma sampai di dada. Kita di Batobo. Ngana sutibu Pak kita Si Ungke bilang begini. Nyana begitu. Tadi kita lihat ada bebek berenang dang. Cuma sampai di dada. Bebeknya berenang cuma sampai di dada. So itu kita bilang pangana kan. Cuma sampai di dada. Kan gak salah Pak kita. Ngana tanya detail. Kalau Ngana tanya detail kita bilang tuh bebek. Jadi ceritanya si Utuk tertipu dengan si Ungke. Iblis penipu yang tertipu. Saudaraku, kalau iblis tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dia tidak akan mungkin menyalibkan Yesus. Sebab ketika Yesus saudaraku disalibkan, wow, Alkitab menjelaskan bahwa dia akan bangkit. Yesus berkali-kali bicara kepada para murid-muridnya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau beritahu pada saudara, iblis tidak maha tahu. Makanya saudara jangan menaruh percaya sama dia.
Yang maha tahu itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Tadi nyanyian pertama kita menyanyi, you are Alpha and Omega. Yang awal dan yang akhir. Tuhan itu tidak bisa dibatasi waktu. Hanya kasihnya kepada kita. Maka ada kertas dos. Ada dos kanya enggak di sini? Tolong kasih pinjam. Ini muncul tiba-tiba ini. Dos, kardus. Cepat. Pergi, ya Pak Tony. Nah itu dia. Biar Pak Tony Tumbelaka. Aduh banyak menado di sini juga. Banyak Batak, banyak menado. Gembala-gembala rock di Jakarta ini didominasi orang Batak, saudaraku. Ya, rock Belesa, Simanjuntak. Rock Pik wakilnya Panjaitan. Lalu rock Cibubur, Sitorus. Rock Depok, Hutahuruk. Lalu rock Bekasi, Simanjuntak juga. Rock Bogor, Simbolon. Ya GBI jadi Gereja Batak Indonesia. Aduh PK cilik sekali doe. Mar biar Jofor ilustrasi. The great one, the greatest one, Jesus Christ. Saudara, saya berkatakan ini adalah dunia, bumi. Tuhan yang Alfa Omega itu. Karena cintanya kepada saudara dan saya. Dia datang sebagai manusia. Dia membatasi dirinya sebagai manusia. Makanya saya beritahu saudaraku kunci G. Dia mengerti, dia peduli. Yesus pernah berkata begini, akulah pintu bagi domba-dombaku. Pada zaman dulu saudaraku, orang Israel itu punya 2 jenis kandang. Kandang pertama, kandang dekat rumah. Ya, di situ dikasih rerumputan si domba-domba. Kandang kedua, kalau persediaan di rumah sudah habis, dibawalah ke tempat padang berumput hijau. Itu bisa memakan waktu berjam-jam sampai ke sana, bahkan bisa memakan waktu berhari-hari. Maka tidak langsung pulang, di tempat yang berumput hijau itu, maka mereka membangun kandang sementara. Dan kandang sementara itu, yang menjadi pintu adalah gembalanya sendiri. Saudara dengar? Dengan kata lain, tidak ada satupun yang membahayakan domba-domba tanpa melewati gembalanya. Bisa masuk akal? Moni semua ada mengerti kita maksudnya? Mari sahabat saudaraku, tidak ada sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara tanpa melewati Yesus Kristus. Jadi kalau saudara terjadi sesuatu dalam diri saudara, saya beritahu saudara, Tuhan pernah mengalaminya dan Tuhan bisa mengerti dan dia sanggup untuk menghadapinya. Makanya jangan mudah putus asa. Dia sengaja membatasi diri hanya untuk menyelamatkan setiap saudara dan saya. Sesungguhnya dia penguasa atas segala sesuatu. Dia berkata, langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku. Yesaya 66. Langit ini takhta Tuhan, bumi. Kalau speaker monitor ini bumi, ini cuma tumpuan kaki begini. Ya, jadi kalau ada lagunya siapa tuh dulu? Jalan sore. Saya tidak bisa bayangkan Tuhan tuh kalau jalan-jalan, dia jalannya begini. Misalnya ya, dari surga pusatnya matahari, bulan, Pluto, Jupiter, Saturnus, Uranus, Sagittarius, Leo, Cancer, Libra. Oh yang lain bukan. Itu nama bintang. Halo. Siapa yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya. Siapa yang menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya. Dalam Yesaya 14:12 katakan. Langit yang tinggi cuma begini. Bayangkan besar gak tangan Tuhan? Kalau dia pakai cincin berlian segede apa? Jangan heran. Ini dikasih. Jangan curiga di perpuluhan, bukan. Bukan. Semua kita, Tuhan kasih lewat berkat ini. Ini ada orang kasih, baju orang kasih, sepatu orang kasih. Cuma celana dalam beli sendiri. Dan kaos kaki. Ya jadi jangan dikira yang macam-macam ya. Kalau ada orang kasih kan saya harus hargailah pemberiannya ya. Oke. Jadi jelas saudaraku. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan bahkan saudaraku dikatakan
Siapakah mengukur langit dengan jengkal tangan? Siapa menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya? Coba suruh buat lekuk. Seluruh jumlah air laut seluruh dunia cuma sebesar gini tangannya Tuhan. Bisa besar, bayangkan gede apa tangannya. Kalau dia pakai jam tangan segede apa jamnya. Tidak ada satu pabrik pun yang bisa membuatnya. Saudara, so do not try to put your God in your box. Jangan pernah taruh Tuhanmu di dalam kotakmu sendiri. Amin. Jadikan dia raja dalam hidup setiap kita. Dia pemegang kendali atas segala sesuatunya. Next lagi secara cepat. Waktu saya tinggal 19 menit. Kali ini dibatasi betul. Karena banyak acara. The resurrection of Jesus was the greatest promise of hope beyond the grave. Kebangkitan Yesus adalah janji harapan terbesar di luar kuburan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang meninggal di luar Yesus itu mengerikan. Kata mati itu kan death bahasa Inggrisnya. Ada saya kata D-E-A-T-H. D-nya itu desperate. Putus asa. Tidak ada harapan lagi. Ya itu aduh saudaraku. Makanya saudara beruntung kalau saudara bisa percaya Yesus saat ini. Tapi kalau saudara belum mengenal dia dan belum percaya padanya, open your heart, open your mind. Jangan ragu-ragu saudaraku. Ada orang bilang gini, kalau saya percaya Yesus nanti saya jatuh miskin. Tidak boleh itu, tidak boleh itu. Siapa bilang? Justru kamu percaya Yesus kemerdekaan dari ikatan dosa. D-nya desperate. E-nya adalah apa yang disebut end of everything. Ya bahasa Jawanya enak. Entek. Habis. Akhir dari segala sesuatu. Lalu A-nya adalah agni. Agni itu mengalami kekejaman. Karena ada penyiksaan. Saudaraku, lalu T-nya teror. Teror. Mengerikan sekali. Yang jelas. Hell. Neraka disediakan. Saya harus beritahu pada saudara, neraka itu bukan cerita isapan jempol supaya anak-anak kita yang kecil cepat tidur. Tidak. Itu sebuah realita. Neraka tidak diperuntukkan untuk manusia pertama kali penciptaan. Neraka diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang memberontak. Tapi iblis dan malaikat-malaikat yang memberontak tersebut. Mereka itu saudaraku licik sekali. Mempengaruhi banyak manusia. Supaya nanti yang menghuni neraka bukan mereka lagi. Ditambah orang-orang yang tidak percaya dan yang melawan Tuhan. Dan itu tidak boleh terjadi pada setiap kita. Amin. Juga tidak boleh terjadi atas keluarga saudara. Nah saudara dikasih Tuhan yang ketiga. Kebangkitan Yesus adalah bukti terbesar bahwa kematian telah kehilangan kuasanya. Dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib. Matilah semua kematian. Dan 1 Korintus 15 berkata. Kalau Yesus tak bangkit dari kematian. Sia-sialah iman percaya kita. Saudara, Anda boleh sebut tokoh-tokoh hebat. Semua sudah mati. Semua sudah mati. Tapi yang satu ini saudaraku. Pernah mati memang karena konsekuensi untuk menanggung dosa. Saudara, sejak zaman Adam dan Hawa. Ketika Adam jatuh dalam dosa. Mereka tutup ketelanjangan. Mereka sadarkan sekarang telanjang. Mereka tutup ketelanjangannya dengan menggunakan daun-daunan. Itu bicara tentang usaha manusia. Mau menutupi dosa. Aduh, yang namanya daun-daunan saudaraku. Nanti kena sinar matahari jadi kering. Kalau sudah kering kena banyak gerakan, rontoklah dia. Usaha manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosa. Tapi yang melakukan Tuhan. Tuhan menggantikan daun-daunan itu dengan kulit binatang. Berarti apa? Harus ada yang dikorbankan. Dan saya beritahu saudara, itu sebuah profetik. Bahwa nanti untuk menyelesaikan dosa. Harus ada satu yang dikorbankan. Yang mengorbankan dirinya. Dan saudaraku, di firman Tuhan pun dari dulu dikatakan sejak zaman Taurat. Bahwa untuk penghapusan dosa harus ada korban yang dipersembahkan. Makanya saudaraku Roma 3:23. Upah dosa itu maut. Ya, makanya Tuhan harus konsekuen. Dia mengeluarkan firman, dia tidak mungkin membatalkan firmannya. Kalau dia berfirman dia batalkan, dia tidak fair dong. Dia harus patuh sendiri dengan perkataannya. Sebab setiap perkataan Tuhan itu adalah the constitution of the kingdom of God. Itulah undang-undang dasar kerajaan surga. Karena dia berfirman bahwa upah dosa itu adalah maut. Bahwa dosa harus ada korban yang dibersihkan. Maka untuk menggenapi semuanya itu. Dia jadikan dirinya menjadi korban. Demi saudara dan saya. Saudaraku makanya hebat sekali. Ya, iblis gak sangka itu. Dan ketika dia bangkit saudaraku.
betul-betul enteklah, habislah semua kekuasaan si jahat. Cuma jangan lupa, kepalanya memang sudah diremukkan, ekornya masih menyambar-nyambar. Halo? Jadi kalau sudah macam-macam, sudah kena rayuan si ekor itu. Orang Surabaya bilang, ini ada orang Surabaya, kena sampluk. Itu bahasa Ibrani, sampluk. Saya bisa bahasa Jawa, saya bisa bahasa logat Manado. Ya, saya ada campuran ya, saya ada campuran Minahasa. Mama saya itu orang Motoling. Amurang tadi kan disebut Amurang, tapi kok Amurang paling terakhir. Naik ke atas lagi, nah itu ketemu. Enggak dong, Amurang tuh di bawah, di pantai. Nah, David kan pernah ke Wangah. Anak saya ini pernah ke kampung halaman kami. Nah, namanya Wangah, desa. Wangah ini dingin, akhirnya nomor 1 juara apa? Pabrik cap tikus. Itu minuman keras saudara. Cap tikus itu kalau orang minum, saudara kasih korek api, duk nyala dia. Ya, bicara masa lalu. Dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, next. The resurrection of Jesus was the greatest proof that death lost his power. Sebuah bukti yang paling luar biasa bahwa memang kematian telah kehilangan kuasanya. Saya minta lagi, Jos sekarang maju ke depan. Ketika Adam belum jatuh dalam dosa, ini saya Adam sekarang. Kamu adalah maut. Maut. Nah, kamu di belakang saya. Oke. Sengaja saya panggil 3 orang ini supaya nggak macam-macam. Biasanya saya khotbah mereka. Itu teknik membungkam mulut mereka. Ya, saudaraku, death, mati, tidak ada kuasanya. Powerless, death is powerless. Seperti lebah yang nggak punya kekuatan menyengat. Tidur, sleep, tidur. Ini keadaan manusia belum jatuh dalam dosa. Mati, tidur. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi sayang, 1000 sayang. Sayang, si patokan. Tadi anak saya bingung. Pak, artinya apa? Pak, artinya. Oke, saudara lihat. Tapi waktu Adam berontak dengan mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Sebetulnya mengambil siapa? Istrinya. Memang betul saudaraku. Kalau suami tidak berfungsi sebagai imam, sebagai kepala buat istrinya. Istri akan ambil alih. Maka muncullah istilah suami panglima, istri pang 6. Bahkan pang 7. Saya pernah cerita di sini, tapi di sini ada beberapa tamu saya mau cerita. Ada yang dari Rock, Florida. Houston, Texas. Yeah, praise the Lord. Ya, kita ada 9 gereja sekarang cabang di seluruh Amerika Serikat. Salah satunya di Houston. Dan saya beberapa kali ke sana. Ya, aku mau cerita apa tadi kok sampai hilang tadi? Sudah kembali ke dia aja ya. Jadi pada waktu, ini perhatikan. Suami-suami, Anda yang Adam terima firman pertama kan. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, mati. Seharusnya Adam cerita dong sama istrinya. Yang Tuhan tadi bilang sama gua. Tuhan kok bilang Pak kita tadi. Orang ini boleh apa-apa mau pegang pun jangan. Apalagi makan. Pesoi sekali sebentar tuh orang. So itu dan jangan macam-macam. Mestinya bilang begitu. Adam membiarkan istrinya tergoda oleh iblis. Adam cuma diam saja. Hati-hati bila suami tidak berfungsi dengan benar dalam para keluarga. Maka jangan heran saudaraku. Kesulitan akan datang. Seorang jenderal TNI telepon saya. Pak Pendeta Roni, siap jenderal. Tolong pergi ke rumah saya. Siap, untuk apa Pak? Doakan saya. Sampai di rumahnya saya terkejut. Istrinya pergi beberapa hari meninggalkan dia. Apa yang perlu saya doakan? Dia konseling dan saya dengan istri saya menyimpulkan. Dia orangnya terlalu keras kepada istrinya. Dia jenderal, jadi rupanya kebiasaan di kantor. Dibawa ke rumah. Istrinya dikira bawahan. Gak tahanlah dia. Akhirnya istrinya gak mau dengarkan.
pergi dengan membawa sejumlah uang miliaran rupiah. Dan dia bilang gini, singkat cerita gini, saya panglima di kantor, istri saya pang anam. Lebih berkuasa, saudara. Mari saya beritahu saudara, suami berfungsilah dengan benar buat istrimu dan anak-anakmu. Nah, pada waktu Hawa mengambil dan Adam setuju, yang tadinya that is powerless, dia berubah hidup, saudara. Bah! Belum disuruh apa-apa, saudara. Dan dia berkuasa atas manusia, berabad-abad lamanya. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan dari cengkeraman si jahat. Tidak ada satupun. Konsekuensinya adalah supaya bisa melepaskan kuasa dosa, kuasa maut ini. Harus ada yang jadi korban untuk menggantikannya. Dan usaha manusia semuanya gagal, tidak ada yang berhasil. Akhirnya, Puji lagu gereja Protestan, mesti tahu GPIB, GKI, Gemim, tahu semua lagu ini. Karena begitu Allah cinta dunia hingga HKBP juga tahu. Anaknya yang tunggal, yang ngeri. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dan Yesus menjadikan dirinya korban dan sekaligus saudaraku dia mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, lagi. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. Yesus bangkit. Hei maut, di mana sengatmu? Iblis dikalahkan tanpa ampun. Ada orang berkata, Pak kalau iblis bertobat gimana? Gak bisa. Enak aja. Orang boleh bertobat, iblis gak usah. Oke, kita akan lanjutkan. Next lagi. Jadi kata bangkit di dalam bahasa Yunani salah satu kata dipakai selain anastasis yaitu anistemi. Anistemi itu bermakna rohani pertama adalah perubahan kedudukan secara jasmani. Apa artinya? Pindah posisi. Halo, kalau saudara mengaku Kristen tidak mengalami kuasa kebangkitan, hidupmu gak pernah pindah posisi. Hidup kita pasti hidup lama terus. Dulu saya pernah tinggal di Manado. Dan hari Minggu saya ke gereja. Tapi malam minggunya saya ke pesta-pesta, saya ke tempat diskotik. Saya bergaul dengan dunia malam. Cewek-cewek yang pakaiannya gak lengkap itu. Belum jadi dia udah pakai. Gak sabar di Taylor. Dan apa? Saya minum alkohol, mabok-mabokan sampai muntah-muntah. Memang pengaruh Manado itu kuat sekali dorang itu. Saudara aku dikasih Tuhan. Itu malam minggu. Saya pakai jeans, t-shirt you can see ini. Minum. Kalau minum tuh biasa kalau orang gini. Itu kalau sejenis saptikus apa semuanya itu ya. Itu kalau saya perhatikan orang minum itu gini. Bukan kalau orang drakor itu kan show juga coba gini. Kalau saptikus, coba mereka minum saptikus pasti. Itu SOP-nya saudaraku. Lalu sesudah itu saudaraku, ya dunia malam lah. Itu masa lalu. Itu malam-malam, pulang malam sudah begini tuh. Besok pagi bangun tidur, mandi keramas. Celana hitam panjang, batu putih. Bawa gitar, gereja. Waktu itu saya ingat ada salah satu gemim di kota Manado. Waktu dapat yang penatua. Torang ini ada berempat orang. Kalau begini, Om, boleh kak torang mau menyanyi vokal grup? Mau menyanyi apa dong? 2 lagu Om. 1 lagu sebelum firman, 1 lagu sesudah firman. Sadap. Ini lagunya sih.
nyanyinya bukan suara biasa. 1, 2, 3, 4 suaranya. Saya yang dapat suara 1. I don't know why Jesus loved me. Oh, I don't know why He cares. I don't know why He has sacrificed His life. Oh, but I'm glad He did. Waduh saudaraku, saya bayangkan tante-tante, aduh kalau jadi mantuku ya. Mereka nggak tahu tadi malam dalam dunia kegelapan. Nyanyi di gereja cuma performance. Tanpa pertobatan. Itu manusia lama. Saudaraku, saya tidak bisa bayangkan kalau hari itu saya meninggal dunia. Hilanglah saya selama-lamanya. Saudaraku, kepercayaan lain mengajarkan. Kalau kamu mati, karena saya beberapa kali nonton drakor. Drakor tuh kalau sudah yang satu mau mati. Sampai berjumpa kehidupan yang selanjutnya. Aku berharap kamu tetap jadi kekasihku. Ketika kita jumpa di kehidupan selanjutnya. Aku nantikan engkau. Aku berjanji. Di kehidupan selanjutnya. Aku akan menjadi kekasihmu yang lebih baik dari sekarang. Enak aja kamu bisa memutuskan dirimu. Saya beritahu saudara. Mereka percaya bahwa kalau sudah mati, ketika hidupnya baik, bisa jadi manusia lagi. Tapi kalau enggak baik, bisa jadi binatang. Saudaraku, apakah itu bisa menjadi jaminan? Sebab yang mengatakannya mati. Dan sampai hari ini tidak bangkit. Tapi ada satu pribadi yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan itu. Dan dia pernah mati memang. Tapi dia bangkit karena dia kebangkitan. Yang percaya berkata amin. Siapa namanya saudara? Yesus. Orang Ambon bilang, saya gak ada lawan. Tidak ada tandingannya. Maka itu jangan coba-coba jadi Kristen model seperti saya dulu. Bertobat. Pindah posisi. Change the way of your thinking. Rubah pola pikir saudara. Dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Dari kuasa kegelapan kepada kerajaan Kristus. Roma 6 ayat 18. Dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Yohanes 5 ayat 24. Saudaraku, dosa itu bukan sekedar perbuatan buruk. Dosa adalah perhambaan. Perbudakan. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan. Budak tidak punya hak apa-apa. Yesus berkata, siapa berbuat dosa, dia hamba dosa. Artinya budak dosa. Makanya perlu dimerdekakan. Saya harus bicara keras untuk soal ini, gak apa-apa. Lebih baik keras hari ini, kita bisa berjalan bersama Yesus dan memerintah bersamanya. Daripada khotbahnya lunak-lunak, tapi nanti waktu kita bangkit, kita meninggal, kita tidak ada dalam tempat yang seharusnya bersama dengan Yesus. Ya, dari maut ke dalam hidup. Harus jelas kekristenan kita. Ya, diwarnai dengan sikap pertobatan tiap hari dalam hidup setiap kita. Lalu yang berikutnya, bangkit di sini berarti secara rohani artinya melawan semua bentuk kesuaman. Jangan puas jadi Kristen cuma biasa-biasa saja. Ya, Tuhan menegur jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 19. Kata Laodikia mungkin itu mencimirkan gereja di Manado dong. Laodikia, tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Bahasa Manadonya suam-suam kuku apa? Lau-lau. Hangat-hangat tai ayam, lau-lau. Ini Laodikia. Kamu tidak panas, tidak dingin. Kamu suam-suam kuku. Aku mau memuntahkan engkau. Marah loh Tuhan. Saudara pernah makan enak. Tahu enak ya. Saya 2 kali waktu pelayanan di sini. Tiba-tiba vertigo saya kambuh. Wah. Waduh, saya langsung mual. Saya mau muntah. Saya lari ke belakang ke toilet. 2 kali saya kena vertigo. 2 kali Pak Wira menemani saya. Halo Pak Wira. Habis ini tidak ada lagi ya. Waduh, saya mual. Akhirnya saya harus pergi ke toilet dan saya harus muntahkan semuanya. Jadi yang saya isi tadi itu hilang semuanya. Karena saya muntahkan. Dokter bilang sama saya, lebih baik dimuntahkan Pak.
Ya, oh benar, begitu muntah. Tapi saudaraku, orang muntah itu enak ya. Asik dah muntah itu. Asik. Tidak ada. Tuhan memuntahkan orang-orang yang masih suam-suam kuku. Jadi jangan saudaraku ambil setengah-setengah. Saudara misalnya ya. Suami ngomong sama istri. Misalnya Pak Adi sama istri. Yang suami istri. Yang bawa pasangan ada angkat tangan. Oke. Ya. Sekarang suami pegang tangan istrimu. Terus ngomong begini. Musik romantis. Yang I love you. Darling, I love you. You don't know how I love you. Atau kunci D. Saudara nyanyi dulu buat istrimu begini. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Angkat suaramu jemaat. Akan ku, amin, kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Senang gak? Terus isi suami bilang gini, yang tuh mulai. Yang dalam satu hari ada 24 jam. Izinkan aku sejam aja pergi dengan mantanku. Only 1 hour. Saudara kasih enggak? Apa Ci Juli? Saudara kasih katanya. Kasih kopi campur cyanida. Betul enggak? Mari saya beritahu saudara. Banyak orang Kristen tipe begini. Nyanyinya aku cinta Engkau Tuhan. Oh beres, yang penting perpuluhanku lancar. Saudara pikir Tuhan bisa disuap pakai duit saudara? Semuanya ini milik Tuhan. Segede apa harta saudara, saudara bisa bilang, saudara bisa ganti dengan uang saudara. Nehi. Kecuali saudaraku. Seperti itu tadi. 24 jam. Tapi yang 1 jam dengan yang lain. Hidup dalam hawa nafsu duniawi. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tidak bisa saudara. Totally 100%. Kok saudara sepi? Kok enggak ada yang amin ini? Takut. Oke. Jadi apa sekarang Pak praktikalnya? Bulan ini kita masuk ke bulan namanya compassion for the lost. Belas kasihan kepada yang terhilang. Maka tunjukkan di slide. Harus apa? Melawan kemalasan. Ayo rajin bersaksi. Beritakan Injil. Nanti sesudah ini kita nanti potluck. Jangan pulang semuanya saudara ya. Makanan berlimpah. Ada makanan yang haram. Babi. Kalau mentah haram. Kalau matang harum. Jadi ini semua sudah harum ya. Kita akan makan bersama. Lalu nanti saya akan melanjutkan jam 2. Bikin kelas khusus di sini. Yang gak capek, gak ada acara. Kecuali dipanggil Pak Prabowo. Baru Anda boleh izin. Tapi kalau tidak dipanggil Pak Prabowo tinggal di tempat. Saya akan mengajar bagaimana kita menginjil langsung. Indonesia ini bilangan research center membuat penelitian. Kenapa gereja Indonesia bisa bertumbuh pesat? Ternyata saudaraku, skor terbesar kurang lebih 40%. Mereka bisa bertumbuh hebat karena perpindahan jemaat dari gereja satu ke gereja berikutnya. Dari gereja yang tidak ada tepuk tangan ke gereja tepuk tangan. Dari gereja yang cuma pakai LCD ke LED karena mahal. Dari gereja cuma pakai organ atau piano ke gereja pakai band lengkap. Dari gereja berbahasa Indonesia, bahasa roh. Itu kan jadi terjadi sudah. 40%. Artinya apa? Gereja yang menginjil di Indonesia, bilangan Research Center membuat penelitian, hanya sekitar 2%. Jadi gereja Indonesia malas. Dan saya tidak ingin jemaat Rock Center Jakarta disebut jemaat yang mengharapkan perpindahan jemaat gereja lain. Kita akan keluar bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Yang betul-betul bukan orang Kristen sebelumnya. Jangan ada gereja tertentu yang sudah jelas itu anggota gereja lain, pengurus gereja lain diteleponi, datang gerejaku, coba aja gerejaku. Jangan.
Tidak perlu seperti itu. Jiwa baru kita akan cari. Atau jiwa lama yang sudah tidak pergi gereja lagi. Atau orang yang GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Itu mesti dimenangkan mereka supaya nggak jalan-jalan lagi. Punya rumah. Kalau enggak ada lagunya Deep Purple, Show Your Fortune. Saudara tahu Show Your Fortune? Itu prajurit tanpa markas. Gimana sih prajurit tidak ada markasnya? Mau pulang kemana? Saudara tahu biar jo Tuhan iring pakai Roh Kudus pak kita mengalir jo. Nggak bisa. So mesti punya rumah. Oke, lanjutkan lagi. So saya tutup dengan ini. Tolong ya saya minta tambah waktu. Next, saya baca aja. Kata malas, no. Kata malas dalam bahasa Ibraninya rafah, bukan rafah. Artinya, tolong perhatikannya, membiarkan begitu saja. Hati-hati loh ya. Kalau Anda biarkan sopirmu, pembantumu, temanmu begitu saja, tidak pernah dengar Injil, kategori malas. Ya, tolong pengusaha-pengusaha di sini, ini bahasa Alkitab soal malas ini bisa difoto ini. Untuk mengingatkan pegawai-pegawainya jangan malas. Kedua, sibuk melakukan yang bukan seharusnya. Sibuk. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Capek deh. Yang ketiga, terlalu santai. Ada lagunya, yuk kita santai. No, tiada waktu untuk santai. Mari maju. Terlambat Rio. Terus berhenti sebelum selesai. Ada orang begitu. Belum selesai tugas berhenti. Pak Arifin pesan sama saya. Roni, saya paling gak bisa lihat orang dikasih tanggung jawab belum selesai. Lalu dia melepaskan tanggung jawabnya. Dia gak suka itu. Ya, beberapa orang pekerja kita ikut kuliah. Berhenti tengah jalan. Pak Arifin marah. Dia bilang ini orang gak bisa dikasih tanggung jawab lebih lagi. Karena gak bisa dia tidak menyelesaikan tugas yang seharusnya. Bentar lagi skripsi ya. Pengusaha Surabaya walaupun pengusaha kuliah sekolah teologi lagi saudara. Ya, jadi mulai kecewa, hati-hati ya. Intensitas berkurang. Aduh, sudah mulai ke gerejanya model kayak apa? Sengaja berlambat-lambat dan sebagainya. Saudaraku, sekarang saya mau tekankan ini penting sekali. Supaya saudara melawan segala bentuk kemalasan, saudara harus punya sikap, katakan bersama saya, sengaja, on purpose. Yesus itu dari Yerusalem mau pulang ke daerah Galilea, dalam Yohanes 4, dia sengaja melewati daerah Samaria. Sengaja. Biasanya orang muter gini, Yesus sengaja. Kenapa? Mau ketemu satu wanita yang di pinggir sumur Yakub itu. Dan disitulah perempuan ini telah menikah 5 kali. Laki-laki ke-6 di rumahnya bukan suaminya. Tapi pasangan kumpul kebo. The buffalo togetherness. Betul-betul kumpul sama kebo. Jadi perempuan gak baik kan. Waktu ketemu Yesus. Tuhan gak bilang gini. Ngana ini dang. Mama saya tuh kalau ngomong bahasa Manado, mengomentari perempuan yang itu tuh, perempuan yang tidak baik itu, mama saya bilang gini, wah mama saya 88 tahun ini ya, masih sehat segar, ikut kur juga gini. Tapi di GKI Bintaro, ya, dia bilang gini, itu perempuan satu itu dang, apa mah? Perempuan gatal jadi suka digaru. Ini perempuan begitu, kalau orang Manado bilang perempuan gatal nih satu. Tapi waktu ketemu Yesus bilang gini, kurang ajar kamu. Menyusahkan istri orang. Dan sebagainya. Enggak. Yesus ngomong soal penyembahan. Dan perempuan itu bertobat. Dan kemudian perempuan ini membawa Yesus dan murid-muridnya bersaksi. Penginjil perempuan Samaria pertama memenangkan seluruh kampungnya. Kalau saudara baca di Google nanti. Perempuan ini akhirnya sampai ke Kaisar sana. Dan anak-anaknya semuanya. Walaupun nanti saudaraku mati syahid. Tapi sejarah membuktikan perempuan ini berkarya bagi Yesus Kristus. Mari saudara, ayo saya ajak saudara nanti latihan. Memenangkan jiwa. Ya, Daud jatuh dalam dosa karena apa? Musim perang. Narboven orang Belanda bilang. Solalah kita doa.
Santai dulu kok. Iyo, saguer sutu kupat orang. Dan makan apa? Milu no. Milu itu jagung. Minum saguer, milu, jagung, ope padas itu sedap. Dia jalan-jalan di soto istana. Di terasnya. Ada perempuan mandi. Itu perempuan istri perwira. Perwira logikanya mesti punya rumah sendiri, kamar mandi dalam. Ngapain dia keluar ke depan istana? Kalau nggak sengaja menggoda. Hati-hati di sekitar kita banyak penggoda. Pendeta aja digoda apalagi pengusaha. Ada doe. Ore kayak aku ya. Bahasa gunungnya itu saudaraku. Mari saya beritahu saudara. Daud lihat. What? Dan dia berdosa. Dia berzina. Di musim perang. Sekarang waktunya untuk bersaksi. Waktunya memenangkan jiwa. Kalau enggak nanti gini. Coba saya gini. Awas. Ini. Oke. Buah banyak ketika apa? Musimnya. Kalau tidak maka gagal panen. Oke. Terakhir. Kerugian kemalasan. Tidak apa-apa toh. Agak sedikit lama. Toh makan siang nanti. Ada bab 1 menantikan Anda. Pertama. Saudara, kita akan kehilangan waktu. 2. Meremehkan pemberian Tuhan. Tuhan kasih karunia, potensi, talenta. Kita remehkan. 3. Dikendalikan oleh keinginan duniawi. Pasti. Kalau kamu tidak terlibat untuk memperluas kerajaan Allah. Dunia akan menarik kehidupanmu. Ya. Lawan kasih bukan kebencian tapi ketidakpedulian. Hati-hati ketidakpedulian. Next. Mentalitas instan. Kepinginnya cepat-cepat saja. No. Akan mengendali proses. Salah satu penyesalan saya dalam hidup saya adalah saya punya teman SMA. Pulang sekolah, biasa kalau laki kan ke toilet pipis bareng. Namanya pria jadi berjajar pulau. Teman saya ini di sebelah saya. Kita saling ngomong, gimana Ton? Namanya Tony. Yo yo ngomong Jawa dia. Oke yo, meneh ketemu mana yo? Ayo wes mulai kabeh. Pulanglah kita semua. Sampai di rumah saudaraku, saya terkejut. Saya diberitahu, Tony teman saya meninggal dunia. Kok bisa? Jadi waktu dia naik motor, ada bemo berhenti, dia dari sana. Ada orang di belakang bemo, dari turun bemo, lari. Teman saya tak menghindar dan dia terjatuh, kepalanya pecah. Saya sedih hari itu. Belum sempat ceritakan Yesus. Saudara, kadangkala jangan mau seperti saya. Kesempatan bersaksi. Dan oke, saya tutup dengan ini aja. Siapa yang sudah setir mobil? Angkat tangan. Kapan walaupun power steering, kapan terasa berat setir saudara? Waktu mobilmu berhenti kan? Kalau orang Kristen malas tidak bergerak. Semua terasa berat. Kamu perlu exercise rohani. Jadi nanti jam 2 siang saya tunggu saudara. Kecuali dipanggil Prabowo. Kita bangkit beri bersama-sama.